Dia aja berstatement tadi dalam video dia bahwa syarat sahnya menjadi umat Islam adalah syahadat. Tapi bagi saya itu hoax. Astagfirullah. Walah, ini coba kita ulang lagi ya. Atau apa? Dia aja berstatement tadi dalam video dia. Dia aja berstatement dalam video dia. Itu yang dimaksud adalah Acong Latif ya, orang yang menjadi pengacara untuk melaporkan si Firdaus ini. Bahwa syarat sahnya menjadi umat Islam adalah syahadat. Ya. Tapi bagi saya itu hoax. Ya Hoax. Allah. Kenapa? Bentar ya. Gus, udah wawancara Gus. Bang. Udah mulai wawancara. Ya, angkat dulu. Molor dulu. Molor mulu katanya. Wah, hilang wibawanya Gus Irfan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Semakin hari ini semakin diberi panggung ya pengacara dukun dan semakin mengeluarkan statement yang aneh-aneh. Buat para media yang memberikan panggung kepada pengacara dukun, tolonglah ya, tolong banget dilihat baik-baik, statementnya itu berbahaya sekali. Jadi jangan tiap hari hanya mewawancarai pengacara dukun. Setelah mewawancarai pengacara dukun, cobalah untuk wawancarai juga seorang ulama, seorang ustadz, kiai yang mengerti tentang agama yang bisa mengcounter perkataan si pengacara dukun ini, karena berbahaya sekali. Kemarin dia mengatakan bahwa orang yang tidak percaya dukun batal syahadatnya. Nah, sekarang dia mengatakan bahwa orang yang mengatakan syarat sah masuk Islam adalah syahadat itu hoax. Astagfirullahaladzim. Orang awam pun tahu ketika seseorang kafir ataupun non-muslim mau masuk ke dalam ajaran agama Islam, yang pertama ya bersyahadat dulu, meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Kenapa itu dianggap hoax? Kenapa orang yang mengatakan bahwa syarat sah masuk Islam adalah syahadat itu hoax? Astagfirullah, ya Allah, mau gimana ini orangnya? Kacau banget. Oke, coba kita simak dulu aja videonya. Kita reaction videonya ini dari media Rasis Infotainment, dimana ini memang media yang terdepan sepertinya ya menampilkan pengacara dukun ini. Semoga tim Rasis Infotainment menyimak reaction ini dan mau menerima saran saya bahwa jangan hanya menampilkan pengacara dukun. Cobalah wawancarai ulama-ulama yang berkompeten menjelaskan tentang kesesatan pengacara dukun ini. Ini bahaya sekali guys ya. Oke, saya pakai headset dulu. Enter ya ini. Oke, sudah. Sekarang saya putarkan videonya. Dia aja berstatement tadi dalam video dia bahwa syarat sahnya menjadi umat Islam adalah syahadat. Tapi bagi saya itu hoax. Astagfirullah. Walah, ini coba kita ulang lagi ya. Atau apa? Dia aja berstatement tadi dalam video dia. Dia aja berstatement dalam video dia. Itu yang dimaksud adalah Acong Latif ya, orang yang menjadi pengacara untuk melaporkan si Firdaus ini. Bahwa syarat sahnya menjadi umat Islam adalah syahadat. Ya. Tapi bagi saya itu hoax. Ya hoax. Allah. Kenapa? Syarat sahnya menjadi umat Islam bukan saja bersyahadat tapi menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Nah, kalau ya bukan berarti hoax. Ya Allah, syarat sah menjadi orang Islam bukan hanya bersyahadat tapi ada juga yang lainnya. Tapi kan syahadat juga nggak hoax. Ya Allah ini gimana ya Allah. Aneh nih. Dia aja berstatement tadi dalam video dia bahwa syarat sahnya menjadi umat Islam adalah syahadat. Tapi bagi saya itu hoax. Hoax. Kenapa? Syarat sahnya menjadi umat Islam bukan saja bersyahadat tapi menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Nah, kalau saya laporin lagi dia, buktinya itu bisa nggak? Allahu Akbar. Itu mau dilaporin juga tuh statementnya Acong Latif yang mengatakan bahwa orang masuk Islam itu syarat sahnya ya syahadat. Itu mau dilaporin ke polisi. Ada-ada aja nih orang ya, lapor-lapor terus. Karena hukum itu equality before the law. Okay. Saya harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Gitu loh. Jadi kalau si Acong Latif dengan klien ini bisa melaporkan dia dengan bukti yang sama, ya saya juga akan melaporkan itu. Polda harus menerima. Kalau nggak nerima, saya demo. Saya videoin, saya demo Polda Metro Jaya. Wow. Ini ngancam Polda nih. Kalau nggak nerima mau di demo katanya. Wah, coba kita ulang lagi. Ini ngancam nih ya. Kalau si Acong Latif dengan klien ini bisa melaporkan dia dengan bukti yang sama, ya saya juga akan melaporkan itu. Polda harus menerima. Kalau Polda harus menerima. Kalau enggak nih ya, dengerin ya. nggak nerima, saya demo. Saya videoin, saya demo Polda Metro Jaya. Berarti di Polda juga? Di Polda atau Mabes nanti. Harus menerima karena kan dengan data yang sama. Jadi Polda harus nerima tuh laporannya si pengacara dukun yang mengatakan bahwa orang yang menganggap syarat sah masuk Islam adalah syahadat
itu hoax. Ya Allah. Oke, kita putar lagi. Rencananya hari apa Bang? Nanti saya lagi kaji dengan tim saya. Oke. Tim saya juga kebetulan kemarin lagi ada kerjaan. Kita di kantor kita ini kan lagi banyak kerjaan, sibuk banget. Nggak ngurusin masalah sampah kayak gini kan, masalah pansos kayak gini. Tapi ini merupakan bagian daripada apa sih? Gak ngurusi masalah sampah kayak gini ya, dia sendiri ngurusi. Dia sendiri tiap hari ya juga live streaming untuk konferensi pers, ngurusi masalah ini sampah guys. Apa sih, harga diri kami ya, menjaga harga diri kami dalam tim kuasa hukum. Artinya teman-teman saya, rekan-rekan saya dalam kantor hukum saya juga merasa, ya apa sih si Acong Latif pelaguan gitu kan, masuk pansos begini sok-sokan mau negakkan agama Islam. Dia sholatnya udah bener belum tuh si Acong Latif gitu. Ya kan, artinya kan begitu. Dan sok-sokan lah bawa nama agama, dia sendiri udah gitu pasalnya salah lagi. Itu kata tim-tim saya yang di situ gitu loh. Nah makanya kita lagi kaji. Kalau saat ini masuk, saya meminta kepada pihak kepolisian menerima laporan kami yang sama dengan bukti yang sama, hasil curian. Gitu. Dan merasa lelah nggak sih? Artinya muncul lagi Enggak. penyerangan terhadap Enggak, saya Abang bahagia. yang sedang menjalankan tugas sebagai lawyer, mendampingi atau diberi tanggung jawab kuasa oleh klien. Saya merasa lelah nggak bahagia. sih? Artinya banyak yang nyerang abang gitu. Iya. Saya kan pengacara yang udah terbiasa dengan hal-hal seperti ini ya. Bahkan saya pernah menangani permasalahan satu permasalahan sengketa lahan, saya dikepung 2 truk, pernah saya. Wah, pernah dikepung 2 truk ya. Tapi ini urusan agama nih, bukan 2 truk doang yang mengepung. Bisa satu Indonesia bahkan seluruh dunia nih. Astagfirullah, ini Gus Irfan ini kok diem aja? Katanya ini Gus, masa nggak paham sih ini yang dikatakan oleh pengacara dukun sesat? Orang yang menganggap bahwa syarat masuk Islam adalah syahadat aja dianggap, ya Allah, dianggap hoax. Ini Gus Irfan diem aja nih. Kenapa ini Gus Irfan ini? Aduh, ya Allah. Sampai anggota saya 7 orang itu kabur, tinggal saya sendiri di lapangan. Udah biasa itu. Dikepung sama orang 2 truk, saya udah pernah. Dikepung sama ormas, saya udah biasa. Saya nggak kabur. Udah biasa itu. Jadi artinya sini Oke, dikepung ormas itu udah biasa ya. Ini ormas-ormas Islam semoga mendengarkan ya apa yang dikatakan oleh pengacara dukun ini ya. Semoga ada ormas Islam yang mau bergerak ya untuk proses nih orang. Ini udah parah banget sih ya. Katanya sih dia udah terbiasa gitu ya dikepung sama ormas. hal seperti ini saya anggap sepele gitu. Kalaupun gara-gara saya membela orang, hak-hak para dukun ini, saya harus masuk penjara, saya jalanin. Kenapa emang? Ini bagian tugas saya dan komitmen saya sebagai pengacara yang idealis membela klien saya sampai titik darah penghabisan. Kalau jadi nggak apa-apa nih masuk penjara katanya. Seandainya pandangan para hakim, jaksa nanti ketika laporan si Acong Latif dikatanya masuk, ya oke, saya hadapi. Dan ini konsekuensi daripada pekerjaan saya, kan gitu. Dengan bahagia kok saya hadapi. Dan istri saya juga nggak pengaruh kok. Anak saya juga malah katanya nggak apa-apa sih, namanya orang kerja, kan gitu. Orang mencari nafkah untuk anak istri, gitu loh. Kalaupun saya masuk, saya syahid, kan gitu. Saya jihad lah, bukan saya jihad ya. Artinya saya. Hah? Dia bilang dia jihad, guys. Coba kita dengarkan lagi. Kan gitu. Orang mencari nafkah untuk anak istri, gitu loh. Kalaupun saya masuk, saya syahid, kan gitu. Saya jihad lah, bukan saya jihad ya. Artinya saya syahid untuk keluarga. Gitu. Jihad untuk keluarga. Jihad untuk keluarganya. Jadi ya, dia ini kerja sebagai pengacara dukun ini jihad untuk keluarganya katanya. Allahu Akbar. Jihad untuk keluarga. Gus, ini mengejutkan nggak sih? Oke, ini sekarang giliran Gus Irfan yang ngomong ya. Sebagai soulmate, ya. Bang Soulmate dilaporkan gara-gara masalah menurut versi mereka yang tadi diungkapkan sama Bang Firdaus. Saya pribadi ya melihat beliau tuh, saya menafsirkan ya, memahami dukun beliau yang beliau maksud itu adalah ya tadi kegaiban, yaitu menjawab statement Marcel. Barang siapa yang bisa melihat jin kan salah satu juga dari unsur gaib ya. Nah, itu katanya batal syahadatnya. Beliau mengomentari dengan bahasa filsafat beliau. Iya, jawaban saya sendiri versi saya kan versi gitu. Ya Allah, agama tuh nggak bisa versi-versian. Agama itu harus sesuai dengan apa yang tertulis dan yang ada pada syariat agama kita, Al-Quran dan Sunnah. Nggak bisa versi-versian. Enak banget ngejelasin agama versi-versian semacam itu, menjelaskan bahwa orang tidak percaya dukun batal syahadatnya. Itu versi saya. Loh, nggak bisa begitu. Ya Allah, ini orang. Itu baca filsafat. Barang siapa
nggak percaya dukun maksudnya itu Nggak kegaiban. nggak percaya akan adanya dukun. Ada Nggak percaya akan adanya dukun. Ini dia mau lari dari statementnya, padahal jelas-jelas dia mengatakan barang siapa yang tidak percaya dukun, bukan yang tidak percaya adanya dukun loh. Wah, ini dia mau lari nih dari statementnya. baca filsafat, barang siapa nggak percaya dukun maksudnya itu Nggak kegaiban. nggak percaya akan adanya dukun. Ada yang dukun, maksudnya di Artinya situ adanya kedukun itu adanya kegiatan gaib, dukun lah, kegiatan apa kegaiban, gitu. termasuk di dalamnya include kegiatan kegaiban. Ah. Maka batal syahadatnya kalau nggak percaya ke Syahadat. gaib gitu loh. Itu kan Karena hanya gaib itu ada bagian daripada rukun Islam atau rukun iman tuh kalau nggak ya, salah. wa Rukun yu'minuna iman bil ya. ghaibi wa yuqimuna sholat di Iya. surat Al-Baqarah disebutkan gitu. Iya. Hah? Surat Al-Baqarah ayat ketiga nih yang dia pakai. Coba kita dengar lagi. Ke gaib gitu loh. Itu kan Karena hanya gaib itu ada bagian daripada rukun Islam atau rukun iman tuh kalau nggak ya, salah. wa Rukun yu'minuna iman ya. bil ghaibi wa yuqimuna sholat di Iya. surat Al-Baqarah disebutkan gitu. Iya. Disandingkan dengan sholat bahkan. Oh, dia menggunakan surah Al-Baqarah ya untuk membenarkan statementnya bahwa orang yang tidak percaya dukun batal syahadatnya. Karena di dalam surah Al-Baqarah itu katanya menjelaskan tentang kegoiban, orang-orang yang percaya tentang goib. Oke, nanti kita buka coba ya surah Al-Baqarah. Nah, ya maksud beliau itu tentang kegaiban Kegaiban gitu itu. loh. Bukan dukunnya, dukun kan orangnya. Orangnya. Kalau Oke. nabi kan ibaratnya orangnya, ajarannya yang di Quran, di hadis kan begitu. Iya. Yang dimaksud tuh itu hanya sekedar diksi saja. Diksi saja. Itu Nggak bisa, kita nggak bisa seenaknya berdiksi di dalam agama Islam. Itu aturan yang sudah jelas, sudah ada koridornya, sudah ada syariatnya, yang itulah yang harus kita ikuti. Nggak bisa kita seenaknya berdiksi di dalam agama Islam. aja sih. Nggak ada masalah. Justru harusnya yang dilaporin sama saudara Acong Latif itu harusnya si Marcel yang jelas-jelas mengatakan barang siapa bisa melihat jin, entah itu kiai atau siapapun, maka keluar dari Islam. Itu harusnya Dan itu dilaporkan. sama dengan melecehkan agama. Itu yang penistaan. sementara penistaan agama ya, sementara di dalam kitab-kitab Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an dan hadis itu juga ada sejarah-sejarah tentang wali Allah atau sahabat Rasulullah Banyak, itu sampai yang hari ini yang juga membunuh banyak. jin, yang itu ada. Justru Acong Latif itu harusnya ngelaporin sih. Iya, Mas, kenapa apa laporin saya baiknya? kan tendensius, berarti dia sewot sama saya. Nah, Kalau dia sewot sama gitu. saya, udah ribut aja yuk, Acong Latif. Ya ribut yuk kita yuk. Ah, di mana ribut? Lu sama gua dah. Tampol-tampolan. Ya, Yuk, Acong Latif mana? Hah, tanggung nih kalau ngadepin pengacara kayak begini. ya. Acong Latif, Tampol. ribut kita yuk. Ya. Nah, tampol-tampolan aja. Oh, tampol-tampolan. Ya. Oke. Oke, parah gak sih ini orang? Ya Allah, aduh gimana ini nanggepinnya? Ini udah parah banget guys ya. Tadi dia menggunakan surah Al-Baqarah ayat ketiga ya Gus Irfan, yang memang di dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga itu menjelaskan tentang orang-orang yang percaya dengan yang goib, itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan dalil itulah Gus Irfan membenarkan perkataan pengacara dukun yang mengatakan bahwa orang yang tidak percaya dukun batal syahadatnya, karena dianggap orang yang paling tahu tentang goib adalah dukun, sehingga orang nggak percaya dukun dianggap juga nggak percaya goib, dan itu katanya batal syahadatnya. Padahal sudah sangat jelas sekali, tidak seorang pun yang mengetahui perkara goib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu surah An-Naml ayat 65. Dan perkara goib yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga itu bukanlah dukun seperti yang dijelaskan oleh Gus Irfan tadi. Oke, coba kita lihat surah Al-Baqarah ayat ketiga ya. Nah, ini dia sebenarnya surah Al-Baqarah ayat ketiga ini berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapakah yang dimaksud mereka yang bertakwa itu? Jawabannya ada pada ayat ketiganya, yaitu mereka yang beriman kepada yang goib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Jadi orang-orang yang bertakwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu orang-orang yang beriman kepada yang goib dan melaksanakan sholat. Maksudnya walaupun dia tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia tetap mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Perkara goib yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga ini tafsir ringkasan Kemenak RI ya. Di sini dijelaskan seperti Allah, malaikat, surga, neraka, bukan dukun guys. Nggak ada sama sekali di sini dijelaskan bahwa perkara goib yang dimaksud adalah dukun. Bagaimanapun juga perkataan Firdaus itu salah besar menganggap bahwa orang yang tidak percaya dukun batal syahadatnya. Dan salah besar juga kalau hal itu mau dibenarkan menggunakan surah Al-Baqarah ayat ketiga itu tadi, karena gaib yang
dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga itu bukan orang-orang yang percaya kepada dukun, tapi orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun Allah itu gaib, Allah itu tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita tetap menyembahnya, tetap mendirikan sholat. Itulah yang dimaksud dengan iman dan takwa. Sebenarnya saya yakin ya, Gus Irfan itu paham maksud dari surah Al-Baqarah ayat ketiga. Yang dimaksud itu gaib bukan dukun ya dalam surah tersebut. Tapi Gus Irfan mencari-cari cara, mencari dalil untuk membenarkan perkataan pengacara dukun itu tadi. Saya heran sama Gus Irfan itu kok mau-mau aja ya sampai ngebela dukun, sampai cari-cari dalil seperti itu guys ya. Padahal jelas-jelas pengacara dukun itu perkataannya ya salah, mau gimana pun juga perkataannya salah. Ini Gus Irfan ini dibangunin pada saat mau wawancara ini ya. Lucu banget guys ya, sampai segitunya ya Gus Irfan membela pengacara dukun ini. Coba kita putar ya. Gus, udah wawancara Gus? Bang. Udah mulai wawancara. Ya, kaki lu. Molor dulu. Iya, Molor mulu katanya. Wah, hilang wibawanya Gus Irfan di sini. Kita lihat lagi ya. Molor mulu katanya. udah mulai wawancara. Ya, kaki lu. Molor dulu. Kita. Ya Allah. Tadi gimana tadi? Tidur kok sebelah kanan tangannya begini. Jadi ngikutin sunatullah. Jujur saya ini kasihan sebenarnya lihat Gus Irfan ya. Oh, sunah Rasul. Iya, maksudnya gimana itu? Kalau ketidur kok begini itu? Kirain belum mulai tadi, nungguin kan lama tadi. Kayaknya Bang. orang sampai nih tidurnya begini tuh kayak orang lamun gitu. Oh Gimana? gitu. Jadi ntar dulu saya nemuin pikiran biar ini baru tidur 2 menit udah dibangunin. Baru tidur 2 menit udah dibangunin, terus dia bingung mau jawab apa nih. Ntar dulu ya katanya. Oh gitu. Jadi ntar dulu saya nemuin pikiran biar ini baru tidur 2 menit udah dibangunin. Namanya belum bangun ya Gus? Iya. Kesadaran lebih ini, lebih pasti kesadaran. Apa tadi pertanyaan, maaf. Jadi sampean itu tak lihat tidur itu selalu tangannya ke sini. Ntar Baru tidur 2 menit udah dibangunin. Namanya belum bangun ya Gus? Iya. Kesadaran lebih ini, lebih pasti kesadaran. ini ya. Apa tadi pertanyaan, maaf. Jadi sampean itu tak lihat tidur itu selalu tangannya ke sini gitu. Maksudnya itu tangannya kenapa? Gitu. Aku merenung gara-gara kita berjuang ini. Oh gitu. Ya pahit, susah, seneng berdua gitu. Jadi gimana? Oke. Maaf ya, pemirsa semuanya. Jadi di dalam hasanah keislaman itu ada namanya ayat qauliyah, ayat yang terucap. Ini pengacara dukun ya, udah tahu Gus Irfan masih ngomong, masih sibuk aja main mic ya. Ya kita sering lihat ya pengacara dukun ini sepertinya ya nggak menghargai Gus Irfan lah ya. Ketika ngomong mic-nya dirampas, ketika ngomong langsung dipatahkan omongannya, sering kita lihat seperti itu. Tapi ya sudahlah, itu urusan mereka berdua. Yang terpenting adalah jangan buat statement yang melukai hati umat Islam, jangan buat statement yang membahayakan akidahnya umat Islam. Oke guys, subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.